could you lose? Well, for one, her heart belongs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narlita Agnesti. Kali ini saya akan bahas tentang Cisco dasar. Nanti saya akan bahas tentang apa itu Cisco, yang kedua itu ada sertifikasi Cisco, lalu kita nanti akan praktik menggunakan Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir itu ada perintah dasar terminal Cisco. Kita ke pembahasan awal, yaitu tentang Cisco. Cisco Systems atau lebih dikenal dengan nama Cisco adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan penyediaan solusi perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan terkait jaringan komputer. Cisco didirikan pada tahun 1984 oleh Leonard Bosack dan Sandy Lerner di California. Perusahaan ini terkenal karena produk-produknya yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan mengamankan jaringan komunikasi di berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga perusahaan besar. Nah, di sini ada produk hardware Cisco. Contohnya itu yang pertama ada router dengan nama produk di sini Cisco Router ISR 4451. Cisco router digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan, baik untuk jaringan perusahaan, pusat data, atau jaringan penyedia layanan. Produk ini membantu dalam mengarahkan data antara perangkat dan jaringan yang berbeda. Yang kedua ada switch dengan nama produk Cisco Catalyst 3750 series switch. Nah, switch ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di dalam jaringan lokal atau LAN. Mereka berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, server, dan printer dalam jaringan yang sama dan memastikan data dapat berpindah antara perangkat dengan efisien. Yang ketiga ada firewall dengan nama Cisco Secure Firewall 3110. Nah, firewall ini dirancang untuk memberikan keamanan yang kuat dan terintegrasi bagi jaringan perusahaan, dengan kemampuan untuk mendeteksi ancaman dengan lebih cermat, mengelola aplikasi, dan menyediakan akses jarak jauh yang aman. Perangkat ini ideal untuk melindungi data dan aset penting dalam jaringan yang semakin kompleks dan terhubung. Yang keempat ada access point dengan nama Cisco Aironet 3800E. Nah, access point ini adalah perangkat keras, yaitu untuk membangun dan mengelola jaringan Wi-Fi di perusahaan dan ruang publik. Access point atau AP ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Nah, yang kelima ada modem dengan nama produk modem Cisco DPC 3010. Modem ini meskipun tidak memiliki kemampuan Wi-Fi, tetapi modem ini cocok untuk pengguna yang mengandalkan koneksi kabel Ethernet langsung atau yang sudah menggunakan router terpisah untuk mengelola koneksi Wi-Fi di rumah atau kantor, dengan dukungan untuk kecepatan download dan upload yang tinggi. Nah, modem ini merupakan solusi yang baik bagi orang atau seseorang yang memerlukan konektivitas internet yang cepat dan stabil. Selanjutnya ada produk software Cisco. Yang pertama itu ada iOS. Nah, iOS ini umumnya dipakai
ke switch ataupun router. Nah, Cisco iOS ini adalah sistem operasi yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengoperasian perangkat jaringan Cisco. Dengan fitur yang mencakup routing, switching, Cisco iOS memungkinkan perusahaan dan penyedia layanan untuk membangun dan mengelola jaringan yang efisien, aman, dan scalable. Selanjutnya ada iOS XE. Nah, iOS XE ini mendukung kebutuhan jaringan yang semakin berkembang dan membantu dalam pengelolaan infrastruktur yang lebih besar dan lebih terdistribusi, seperti yang ditemukan di pusat data, penyedia layanan, dan jaringan perusahaan besar. Selanjutnya ada iOS XR. iOS XR adalah sistem operasi jaringan yang dirancang untuk perangkat jaringan kelas tinggi, terutama untuk penyedia layanan dan core network yang membutuhkan keandalan, skalabilitas, dan kinerja tinggi. iOS XR memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan aman, dengan fitur seperti pemeliharaan tanpa gangguan, virtualisasi, pengelolaan lalu lintas yang canggih, dan keamanan tingkat lanjut. Ini umumnya digunakan oleh ISP network dengan router ASR 9000 series. Dan yang terakhir itu ada NXOS dengan aplikasi switch atau perangkat keras switch Nexus. Nah, NXOS ini yaitu merupakan sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk perangkat data center dan switching kelas atas, seperti Cisco Nexus series dan MDS series. NXOS dirancang untuk memberikan kinerja tinggi, skalabilitas besar, dan kemampuan pengelolaan yang lebih baik, terutama dalam lingkungan pusat data yang sangat besar dan kompleks. NXOS juga mendukung berbagai teknologi modern seperti virtualisasi, automatisasi, dan networking berbasis cloud. Lanjut ke materi tentang sertifikasi Cisco. Sertifikasi merupakan sebuah alat ukur terhadap seorang engineer, apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Sertifikasi juga sebagai pembuktian kalau seseorang sudah memenuhi syarat terhadap suatu materi. Nah, ini ada level-level sertifikasi Cisco. Pada tahun 2020 hanya ada 4 level sebelum itu. Nah, sesudahnya yaitu sekarang ada 5 level, yaitu ditambah dengan spesialis. Nah, di sini ada entry level. Entry level biasanya mengacu pada peran atau keterampilan yang membutuhkan sedikit pengalaman atau bahkan tanpa pengalaman kerja sebelumnya. Posisi entry level biasanya dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk naik ke posisi yang lebih senior atau lebih spesialis. Lanjut, ada ke associate level. Biasanya mengacu pada posisi atau sertifikasi yang memerlukan pemahaman yang lebih luas dan keterampilan teknis yang lebih terampil, meskipun masih tidak memerlukan pengalaman atau keahlian yang sangat mendalam. Selanjutnya ke spesialis level. Nah, di sini adalah tahap dalam karir atau sertifikasi yang menunjukkan keahlian mendalam dalam area atau teknologi tertentu. Posisi dan sertifikasi di spesialis level memberikan profesional kemampuan untuk menguasai teknologi khusus dan menangani masalah atau tantangan yang lebih rumit di bidang tersebut.
Selanjutnya ke professional level. Adalah tingkat sertifikasi yang menunjukkan keterampilan tingkat tinggi dan pemahaman menyeluruh dalam bidang tertentu. Profesional dengan sertifikasi professional level memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang lebih rumit, memimpin proyek atau tim, dan merancang solusi teknologi yang besar dan kompleks. Yang terakhir ada expert. Nah, expert level adalah tingkat tertinggi dalam jalur sertifikasi atau posisi pekerjaan yang menunjukkan tingkat keahlian yang sangat mendalam dan canggih dalam bidang atau teknologi tertentu. Profesional yang mencapai expert level memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa, serta kemampuan untuk menangani tantangan yang paling kompleks dan kritis di industri mereka. Di tingkat ini, individu dianggap sebagai ahli dalam bidangnya dan seringkali diandalkan untuk memberikan solusi tingkat tinggi dan arahan strategis. Nah, sertifikasi yaitu berarti menguji pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk merancang, mengonfigurasi, dan memecahkan masalah jaringan komputer dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Cisco. Nah, di sini ada CCNA, yaitu sertifikasi tingkat menengah yang menunjukkan bahwa pemiliknya kompeten dalam yang pertama, mendesain, membangun, dan memelihara sistem LAN atau WAN hingga 100 perangkat. Yang kedua, mengelola jaringan level medium high skala enterprise. Yang ketiga, dasar-dasar jaringan. Memahami konsep dasar jaringan komputer seperti model OSI, protokol TCP/IP, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Lalu ada CCNP. Nah, sertifikasi tingkat lanjut dari Cisco System untuk mengesahkan kemampuan profesional dalam bekerja dengan jaringan berukuran menengah hingga besar. CCNP lebih menitik beratkan pada konsep dan praktik yang lebih kompleks dibandingkan pendahulunya. Cisco Certified Network Associate atau CCNA. Sertifikasi ini mempersiapkan individu untuk peran seperti engineer jaringan, engineer sistem, atau teknisi jaringan. Lalu ada CCIE atau Cisco Certified Inter-Network Expert. Nah, sertifikasi tingkat ahli yang menunjukkan kemampuan dalam bidang teknologi jaringan. Jadi, setiap orang yang memiliki sertifikasi ini memiliki potensi ahli untuk menangani segala rintangan paling tinggi yang ada pada networking. Nah, CCIE ini adalah tingkatan atau jenjang untuk mendapatkan CCIE tidaklah mudah karena setidaknya peserta itu harus sudah mendapatkan sertifikasi CCNA dan CCNP terlebih dahulu. Tidak heran bahwa pemegang sertifikasi ini masih cukup langka dan masih menjadi rebutan pada bursa pencari tenaga teknologi informasi. Nah, sertifikasi CCIE merupakan sertifikasi yang sangat dihormati dan diakui di dalam industri. Hal ini dikarenakan dalam sertifikasi CCIE menguji beberapa pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut dalam desain jaringan, implementasi, dan juga manajemen. Selanjutnya ke materi tentang praktik menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum ke praktik, saya akan jelaskan dulu apa itu Cisco Packet Tracer. Jadi, Cisco Packet Tracer adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dan menguji jaringan komputer. Di Cisco, kita nanti bisa membuat dan menguji jaringan dengan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Lalu mensimulasikan pengaturan jaringan yang kompleks, melihat bagaimana data bergerak melalui jaringan, dan mendeteksi kerusakan jaringan komputer secara cepat, mudah, dan murah.
Di sini saya sudah mempunyai aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Cisco Packet Tracer. Di sebelah tools kiri, di sini ada network device. Network device-nya itu di sini ada router, ada switch, ada hub. Lalu di sini ada device. Device-nya yaitu ada PC, laptop, server, TV, dan lain-lain. Lalu di sini ada macam-macam kabel, seperti kabel strike, cross, fiber, dan lain-lain. Lalu di sebelah tools kiri atas, kita bisa melihat ada surat. Kita nanti juga bisa menghapus seperti itu. Di sini nanti kalian tinggal baca aja. Langsung aja kita ke membuat jaringan atau praktik sederhana dulu, yaitu menggunakan atau mengkoneksikan dua PC secara langsung. Kita tambahkan dua PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel cross, menggunakan fast Ethernet. Nah, apabila kabel ini sudah saling terhubung ke PC, kita nanti bisa melihat ada indikator warna. Kalau hijau itu sudah terhubung, kalau merah itu berarti belum terhubung. Nah, di sini berwarna hijau berarti sudah terhubung. Lalu ke masing-masing PC kita pakai IP address. IP address ini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya. Jadi 192.168.1.1 lalu enter, nanti sudah ada secara langsung subnet mask-nya. Lalu ke PC ini juga kita tambahkan IP address. Apabila tadi 1.1 dan yang PC ini kita 1.2, lalu enter. Nah, apabila ini tuh sudah saling terhubung, kita bisa mengeceknya yaitu dengan cek ping di command prompt. Kita klik PC-nya, lalu ke command prompt. Kita ketik ping, lalu masukkan IP address ke PC tujuan kita, yaitu ke 1.2, lalu enter. Nah, apabila si PC-nya itu sudah terhubung, nanti akan muncul nama dengan reply from, berarti ini sudah terhubung. Di sini kita akan menambahkan surat ke PC 1 lalu ke PC 2. Nah, di sebelah kanan kita ubah real time-nya menjadi simulasi. Di edit filters, lalu kita hanya menceklis ICMP saja. Jadi yang hanya di checklist itu hanya ICMP dan yang lainnya itu tidak. Oke, ini saja ya. Lalu kita ke simulasi, kita pencet. Nah, kita bisa melihat si surat ini terkirim. Apabila sudah ada tanda checklist ini dalam surat ini, berarti ini sudah berhasil
suratnya itu berarti sudah berhasil kekirim dalam PC. Nah, ini praktik sederhana yaitu mengkoneksikan dua PC secara langsung menggunakan surat di dalamnya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir yaitu perintah dasar Cisco. Perintah dasar Cisco ini mempunyai 3 mode konfigurasi, yaitu yang pertama ada user mode, yaitu untuk melakukan verifikasi sederhana. Yang kedua ada privilege mode, yaitu untuk verifikasi konfigurasi detail. Ketiga, global configuration, untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau menghapus konfigurasi. Nah, di sini kita akan praktik menggunakan Cisco. Kita tambahkan switch. Lalu kita klik switch-nya. Kita ke CLI. Nah, di sini kita hanya perlu enter. Nah, ini sudah ke perintah user mode, berarti yang pertama. Nah, tujuan user mode ini adalah untuk memberikan akses terbatas kepada pengguna perangkat, di mana mereka dapat melihat status perangkat dan menjalankan perintah diagnostik sederhana tanpa dapat mengubah konfigurasi perangkat. Lalu kita ketik enable. Lalu enter. Nah, ini juga sudah ke privilege mode, berarti yang kedua. Di privilege mode ini, pengguna dapat menjalankan perintah yang memungkinkan mereka untuk mengkonfigurasi perangkat, memeriksa konfigurasi lebih lanjut, dan melaksanakan tindakan administratif lainnya. Lanjut ke perintah ketiga yaitu global configuration. Kita lanjut ketik configure terminal. Lalu enter. Nah, ini sudah ke perintah terakhir yaitu configure global configuration. Di configuration mode di perangkat Cisco adalah mode di mana kita dapat melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat secara global. Artinya, pengaturan yang diterapkan di sini akan mempengaruhi perangkat secara keseluruhan. Berarti mode global configuration ini memungkinkan kita untuk mengonfigurasi berbagai aspek perangkat, termasuk pengaturan antarmuka, routing, akses kontrol, dan banyak lagi. Nah, segitu saja materi tadi tentang Cisco System, sertifikasi Cisco. Lalu tadi kita juga sudah praktik menggunakan Cisco Packet Tracer dengan cara sederhana, yaitu menggabungkan dua PC secara langsung. Yang terakhir tadi perintah dasar Cisco. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.